Sekali lagi, selamat tahun baru. Kita mulai tahun ini dengan benar ya, yaitu dalam doa dan dalam firman. Sebab dalam doa dan firman ada kepastian iman. Iman itu tidak melihat dulu, iman itu percaya dulu. Dan kalau kita percaya, kita pasti akan melihat perbuatan tangan Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan satu firman yang merupakan sebuah kalimat rema yang saya dapatkan untuk mengiring kita setahunan. Ada satu kata-kata seperti Tuhan bicara langsung ke hati saya. Janganlah takut, akulah perisaimu. Dan sekarang saya teruskan ke keluarga Saat Teduh. Jangan takut ya, Tuhan itu perisai kita. Mari kita sama-sama lihat Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di sini cerita tentang perjanjian Allah dengan Abram. Waktu itu namanya masih Abram, bukan Abraham. Janji tentang keturunannya diulangi lagi. Nah, coba kita lihat ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Berhenti di situ, saya jelaskan dulu. Di ayat 1 dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram. Gimana sih caranya firman Tuhan itu datang pada seseorang? Kalau di perjanjian lama, ada berbagai macam cara. Tuhan bicara lewat pengkhotbah, lewat nabi, lewat tulisan nabi seperti Yesaya. Tapi juga banyak sekali tokoh-tokoh di perjanjian lama yang mengalami penampakan Tuhan. Baik itu lewat seorang malaikat atau Tuhan sendiri yang datang. Mungkin kita nggak punya pengalaman supranatural, tapi esensi dari semua pengalaman-pengalaman tersebut sebenarnya adalah firman Tuhan datang. Ada sebuah pesan dari Tuhan. Jadi kan nggak masalah. Stylenya, gayanya bisa beda-beda. Tetapi yang penting kan poinnya. Tujuannya adalah pesan itu diterima. Buat apa sih kita punya pengalaman sensasional, tapi ujungnya tidak taat pada Tuhan? Mendingan saya punya pengalaman pas-pasan, sederhana bahkan, tapi saya melakukan firman yang saya terima itu. Satu cara yang pasti Tuhan selalu bicara lewat ini adalah Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, menghidupkan ayat-ayat firman itu sehingga menjadi pesan khusus bagi kita. Secara pribadi itu menjadi rema. Nah, itu adalah cara yang paling lumrah yang semua orang pasti alami, yaitu lewat suara hati. Atau yang Elia rasakan di gua itu suara sepoi-sepoi basah. Padahal ada gempa, ada api. Tuhan bicara lewat cara yang paling subtle, yang paling tenang. Apalagi ketika kita mengalami badai taufan, kan kita maunya Tuhan itu menggelegar. Bicaranya lewat halilintar. Tambah takut nanti kita. Tambah lari. Tuhan itu bisa kembali meredakan hati yang gelisah, dan mengayomi jiwa yang mengalami kepanikan. Suara Tuhan, please, don't miss. Jangan sampai kita kelewatan. Sometimes God speaks. Kadang-kadang Tuhan berbicara dengan cara yang paling lembut, yang kerap kali kita remehkan. Apa iya itu Tuhan? Tuhan tidak harus loud about it. Tuhan tidak harus koar-koar dan berteriak-teriak. Nggak harus. Tuhan kita tidak pernah jerit-jerit. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Nah, dalam kasus Abram, dia mendapatkannya through a vision. Melalui penglihatan. Seperti orang kalau tidur, lihat mimpi, ini bangun, lihat penglihatan. Lalu firman itu begini, janganlah takut Abram. Jadi, pertanyaannya, Abram takut apa? Kalau dari ayat-ayat sebelumnya, dari pasal sebelum ini, Abram baru menang perang. Dia baru ketemu sama Melkisedek, penampakan Tuhan Yesus di perjanjian lama. Dan dia membebaskan kemenakannya, yaitu Lot, ya kan? Dia mengalahkan raja-raja di timur, menolong Lot. Dan sehingga raja-raja Sodom waktu itu berterima kasih, karena Lot kan ditawan sama musuh. Jadi seluruh wilayah itu dibebaskan karena Abraham menang perang. Harusnya dia nggak takut sama musuh ya. Terbukti baru pasal sebelumnya dia kalahkan mereka semua.
Itu semua kerajaan loh yang dia kalahkan. Padahal Abraham ini kan hanyalah seorang pengusaha. Abraham ini hanyalah kepala keluarga. Dia bawa itu hamba-hambanya yang lahir di rumah tangganya. Lalu dia pergi berperang. Abraham bukan militer bisa menang karena Tuhan beserta. Orang ini rasanya nggak ada rasa takutnya. Kalau saya jadi Abraham, saya pasti sudah ngeri. Satu, semua orang bersama dengan aku, bukan profesional dan bukan tentara, apalagi pasukan khusus. Ini orang imannya besar. Lalu kenapa dia masih bisa takut? Janganlah kita itu melihat hanya pada sukses kita. Setiap orang punya kelebihan. Takut itu biasanya bekerja di titik kelemahan. Dan sekalipun Abraham adalah bapak iman, dia juga punya kelemahan atau kekurangan. Kelemahan Abraham adalah dalam kemandulannya. Dia takut nanti dia mati, tidak ada penerus tahta. Dia takut nanti kalau dia meninggal dunia, semua warisan itu diturunkan ke siapa? Ternyata tidak satupun manusia di dunia ini sempurna dan punya segalanya. Orang seperti Abraham aja masih minus sesuatu. Tapi Tuhan bisa pakai rasa takut seseorang untuk menunjukkan kemuliaannya. Asal kita tidak mau dijajah oleh roh takut itu, tapi kita bawa ketakutan kita kepada Tuhan dan jadikan iman. Abraham diberitahu gini sama Tuhan, jangan takut ya Abraham. You know, spirit of fear, roh ketakutan, itu adalah musuh terbesar kita tahun ini. Kalau hati bisa rasa takut itu normal, tapi kalau roh ketakutan sudah terobsesi, itu sudah jadi orang yang paranoid. Itu melulu yang dipikirkan, dia nggak bisa pikirkan yang lain. Itu menjajah seluruh pikirannya, menjajah seluruh perasaan. Punyakah Anda ketakutan seperti ini? Coba di-list, coba ditulis dalam sebuah daftar. Apa aja kira-kira ketakutan Anda juara 1, 2, 3, dan runner-up? Setiap kita pasti ada sesuatu yang kita takuti. Orang seperti Abraham yang punya segalanya seolah-olah dan menang perang lagi. Raja-raja tidak berkuasa lawan dia, berapa raja dia kalahkan sekalian. Ternyata masih juga ada rasa takutnya seperti kita. Elia pun manusia biasa. Jadi jangan merasa tertuduh kalau Anda masih takut sesuatu. Tapi jangan berhenti di situ. Bawalah rasa takutmu kepada Tuhan untuk diolah jadi iman. Kalau enggak, rasa takut itu akan lama-lama menjadi belenggumu. Disitulah takut, perasaan takut yang biasa, yang lumrah itu menjadi roh ketakutan. Menjadi obsesi, menjadi penyakit nantinya. Janganlah takut Abraham. Tuhan mulai bicara kepada rasa takutnya. Kalau Anda mau bebas, mau merdeka, mau melihat kemuliaan Allah, izinkan Tuhanmu bicara kepada area takutmu. Izinkan Tuhan berbicara kepadamu tentang ketakutanmu. Izinkan dia bicara janjinya di situ. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. Abraham, kamu jangan takut. Aku yang menyertaimu menang perang. Aku juga yang akan memelihara hidupmu. Tak ada seorang pun bisa menjamahmu karena aku perisaimu. Tadi kamu menang perang sekalipun kamu tidak punya senjata perang. Akulah senjatamu. Waktu kamu pergi untuk menyerang, akulah senjata. Tapi waktu kamu pulang ke rumah dan bertahan, akulah perisaimu. Tahukah Tuhan itu, kalau dilibatkan dalam hidup kita, dia itu adalah penjaga pintu depan dan pintu belakang kita. Dia menuntun kita berjalan di depan, dia juga menutup barisan belakang kita. Ikut Tuhan itu enak, bukan berarti tanpa masalah. Ikut Tuhan itu enaknya di mana? Karena Tuhan berjanji untuk menjaga kita seperti biji matanya. Peperangan itu ada. Jangan kira kalau yang namanya damai itu berarti minus perang. Damai itu tetap ada perang. Tapi damai itu ditemukan dalam janji Tuhan. Bahwa apapun yang kau hadapi hari ini dan esok hari, ingatlah, asal Tuhan menyertaimu, kau punya damai sejahtera.